LRT Jabodebek udah mulai beroperasi sejak 28 Agustus 2023. Jadi LRT itu singkatan dari lintas rel terpadu di Jabodebek. LRT Jabodebek di Indonesia adalah proyek transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan punya peran penting. DJKA bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, dan pengawasan operasional LRT Jabodebek. Millennial and Gen Z, kembali lagi di program What's on Jakarta by IDN Times. Hari ini aku mau jajal berangkat ke kantor menggunakan LRT Jabodebek. Yuk ikuti petualanganku hari ini mulai dari stasiun LRT Harjamukti. Buat kalian yang mau naik LRT ada ketentuan tiketnya nih. Anak usia 3 tahun ke atas dengan tinggi 90 cm wajib untuk membeli tiket. Ibu hamil juga bisa dapat PIN khusus dengan menyertakan surat dari rumah sakit, dokter, atau bidan. Nah, tarif LRT sendiri dibagi dengan beberapa ketentuan. Untuk penumpang yang sering naik LRT di jam sibuk, yakni Senin sampai Jumat pada jam 6 sampai 8.59 dan pukul 16 sampai 19.59, tarif maksimalnya adalah Rp20.000. Rinciannya itu Rp5.000 untuk 1 kilometer pertama dan Rp700 untuk setiap kilometer berikutnya. Sementara untuk off-peak hour, tarif maksimalnya adalah Rp10.000. Tarif yang sama juga berlaku pada Sabtu Minggu dan hari libur nasional. Soal pembayaran gampang banget. Kamu bisa pakai kartu uang elektronik atau aplikasi uang elektronik seperti Jaklingko Apps dan link aja. Nah, ini dia stasiun LRT Jabodebek Harjamukti. Stasiun ini berada di Depok dan menjadi stasiun utama atau titik awal keberangkatan LRT Jabodebek yang menghubungkan berbagai wilayah di sekitarnya. Kalau kamu pengen efisiensi waktu, LRT ini bisa jadi solusi yang tepat. Dengan jadwal yang teratur dan rute yang jelas, kamu bisa sampai tujuan tanpa harus terjebak macet. Seluruh jadwal sudah tersedia di layar dan rutenya bisa kamu cek di papan informasi yang ada. Terbaru, LRT Jabodebek menambah 28 perjalanan per hari untuk hari kerja atau weekday. Maka dengan demikian, perjalanan LRT Jabodebek pada weekday itu jadi 336 perjalanan per harinya. LRT Jabodebek punya 2 rute utama nih. Stasiun Duku Atas, Stasiun Jatimulya, dan Stasiun Duku Atas, Stasiun Harjamukti. Jadwalnya terbilang fleksibel. Mulai yang paling pagi dari Jatimulya ke Duku Atas pukul 5.22 waktu Indonesia Barat dan yang paling malam dari Duku Atas ke Harjamukti pukul 22.21 waktu Indonesia Barat. LRT Jabodebek ini menggunakan teknologi Grade of Automation level 3. Artinya, operasinya otomatis tanpa masinis.
Tapi tenang, ada petugas operasional di dalam kereta yang siap bantu pelanggan dan menangani kondisi darurat. Teknologi ini bikin perjalanan aman karena mengurangi potensi kecelakaan akibat human error dan jadwal lebih akurat serta frekuensi perjalanan akan lebih maksimal. Nah, petugas yang ada di dalam itu disebut train attendant. Jadi, jika terjadi gangguan sarana atau prasarana, train attendant bertugas mengambil alih pengoperasian kereta secara manual dengan kecepatan terbatas. Ternyata banyak juga nih penumpang yang suka mengabadikan momen mereka saat naik LRT. Selain buat diupload ke media sosial, bisa juga nih jadi kenang-kenangan yang seru di handphone. Tapi ada do and don'ts-nya. Memang sih ini nggak tertulis, tetapi perlu jadi kesadaran bersama. Saat hendak foto-foto di LRT dan di sekitar peron, pastikan kamu nggak ganggu penumpang lain dan selalu berhati-hati ya. Nah, Sobat Milenial and Gen Z, ternyata di stasiun LRT Jabodebek itu disediakan tempat pengisian ulang air minum. Aku udah bawa botolku sendiri nih. Ini merupakan salah satu cara untuk kita bisa ngurangin sampah plastik. Jadi jangan lupa untuk bawa tempat air minum sendiri dan kalian bisa loh isi ulang air kalian dan bisa melanjutkan aktivitas setelah isi air minum. LRT Jabodebek juga punya fasilitas yang lengkap. Ada jalur khusus difabel, ruang laktasi untuk ibu menyusui, dan toilet difabel. Sobat Gen Z dan milenial yang muslim bisa beribadah di musola yang telah disediakan. Buat ibu hamil, ada pin khusus yang bisa didapat agar mereka bisa duduk di kursi prioritas. Jadi saat lihat bumil, oma opa lansia, teman disabilitas, dan orang dewasa dengan anak, yuk segera kasih tempat untuk mereka. Nah, sekarang aku sudah berada di stasiun LRT Halim dan ternyata stasiun ini sudah terintegrasi loh dengan KCIC. Jadi, buat sobat milenial dan Gen Z yang mau naik Wush, bisa nih turun di sini dan lanjut ke stasiun kereta cepat Halim Perdana Kusuma. LRT Jabodebek sudah terintegrasi dengan beberapa transportasi lainnya, mulai dari komuter lain, Transjakarta sampai KCIC. Kamu bisa transit dengan moda transportasi lainnya setelah turun dari LRT. Salah seorang pengguna baru LRT dari luar kota juga membagikan pengalamannya mencoba moda transportasi ini. Nama saya Fajru dari Semarang, kebetulan lagi liburan di Cibubur. Nah ini nyoba transportasi yang nggak ada di kota saya di Semarang. Jadi dari Cibubur ini ke Dukuh Atas, dan dari Dukuh Atas ceritanya pengen nyoba transportasi MRT. Ngelihatnya sih bersih, jelas lebih bersih karena lebih baru dari biasanya kan pernahnya naik KRL. Nah itu lebih bersih, fasilitasnya mungkin juga lebih lengkap kayaknya. Terus saya lihat tadi juga tiketingnya pakai aplikasi dan apa itu juga lebih ramah. Terus mungkin ini aja sih paling aksesnya mungkin kalau kayak lift mungkin agak diperbanyak mungkin kalau buat yang ini ya disabilitas sama orang tua mungkin gitu. Alhamdulillah nyaman, saya rasakan tadi semua masih lengkap pegangan, terus keamanan untuk presisi pintu dengan ininya juga tadi presisi semua. Itu sih alhamdulillah, dan lebih cepat seperti biasanya kan. Kalau saya biasanya kan pakai kendaraan lewat tol kan ada macet-macetnya, kalau ini kan nggak ada macetnya gitu. Berikut ini adalah pengalaman pekerja yang memilih menggunakan LRT untuk mobilitas mereka ke tempat kerja.
Nama saya Firza saya emang pengguna regulernya LRT ini. Jadi setiap berangkat kerja tuh saya pakai LRT sih, Mbak. LRT lebih cepat daripada transportasi lain. Bahkan kan kalau saya itu dari rumah ke kantor itu sekitar 30 km. Jadi untuk menghemat tenaga dan menghemat waktu saya menggunakan LRT. Kelebihannya ya lebih cepat karena nggak kena macet dan lebih santai sih. Kalau untuk improvisasi dari ke LRT mungkin kalau di atas jam 9 itu tetap 5 menit sekali kali ya. Soalnya kan kalau di atas jam 9 itu sekitar 10-15 menit sekali. Kalau misalkan di jam sibuk baru 5 menit sekali. Nah, mungkin ya tetap konsisten di 5 menit sekali karena kan ada pekerja-pekerja yang lain membutuhkan waktu cepat juga. Oh iya, masalah tarif. Mungkin jangan dibedain di antara jam sibuk sama jam gak sibuk karena lumayan menghemat 7.000 kalau untuk saya ya. Berikut ini adalah pandangan dan pengalaman penumpang disabilitas menggunakan LRT Jabodebek. Halo, nama saya Eli. Saya seorang atlet para badminton dan kebetulan untuk tahun ini saya membela DKI Jakarta. Dan saya juga seorang pekerja. Saya sering menggunakan LRT untuk kegiatan latihan dan pergi ke kantor. Salah satu alasan saya menggunakan LRT adalah terkait aksesibel dan ramah buat pengguna disabilitas, dan yang faktor paling utama adalah bisa efisiensi waktu. Aku biasa menggunakan LRT saat ini jika keperluanku adalah pergi ke kantor dari Kampung Rambutan ke Stasiun Cawang. Setelah itu aku lanjut integrasi moda lainnya. Sejauh ini terkait infrastruktur dan aksesibel buat pengguna kursi roda dan teman-teman disabilitas lainnya cukup luar biasa ya. Dan satu poin yang paling penting, petugas-petugasnya dari pertama kali kita sampai di stasiun, itu mereka cukup responsif untuk penumpang prioritas. Dan semoga bisa ditingkatkan dari tahun ke tahunnya. Kalau untuk aksesibelnya, dari RAM pertama kali kita masuk ke stasiun, dari lobi pintu masuk sudah tersedia guiding block buat teman-teman netra, itu luar biasa aksesibelnya, ramah disabilitas. Sebenarnya sudah cukup dan sangat nyaman ya, karena kita ada space khusus buat kursi roda, jadi tidak mengganggu pengguna lain. Dari soal kenyamanan, saya rasa sudah cukup baik. Mungkin ada satu sedikit saran atau masukan ya, karena selama ini saat saya menggunakan LRT itu, saya belum pernah bisa menggunakan run portable. Tadi di stasiun Cawang itu antara peron dan keretanya ada gap yang cukup lebar ya. Kalau tidak dibantu sama petugasnya, mungkin pengguna kursi roda akan kesulitan. Jika LRT bisa menyediakan rem portable di setiap stasiun, saya rasa itu akan lebih menambah kenyamanan buat pengguna kursi roda ataupun pengguna kereta bayi lainnya. LRT Jabodebek terintegrasi dengan beberapa mode transportasi lainnya, mulai dari komuter lain, Transjakarta sampai KCIC. Stasiun LRT Cikoko terintegrasi langsung dengan mode transportasi lainnya dan bisa memberikan kemudahan akses bagi pengguna. Mereka tak perlu jauh-jauh keluar dari area stasiun.
Nah, akhirnya aku sampai di kantor setelah menggunakan LRT Jabodebek. Ternyata tarif aku dari stasiun LRT Harjamukti sampai Cikoko itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan tarif LRT Jabodebek melalui Public Service Obligation atau kewajiban pelayanan publik dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator LRT Jabodebek. Pagi Mas Mbak. Pagi. Udah pada sarapan belum? Iya, jam 5 tumben Li udah nyampe, cepet banget. Ya nih, hari ini aku habis coba LRT dan ternyata lumayan cepet ya. Aku bisa ngindarin macet. Kamu udah coba belum? Belum coba sih, tapi nanti aku coba deh. Boleh tuh. Nah, Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan What's on Jakarta hari ini. Saya Lia Utasoid dan kru yang bertugas pamit undur diri.